misalnya dirimu dalam kondisi under pressure atau misalnya you don't know what you have to do because ini online class kita tidak ketemu dan sebagainya atau mungkin apa yang you lakukan untuk I think online class apa ya, kalau online class tuh nggak begitu berpengaruh tanpa self study gitu. betul. Dan yeah, as you know, I always write it down everything about my step, my goals. Literally, if you can see, here is my laptop full of notes like IELTS 7.5, Australian words, and so on. And it always motivates me. That's why I never stop studying. And then under pressure ya. Kalau under pressure sih, I always come back up to my vision. Kayak I already get the conditional over. Dan itu sayang banget kalau misalnya aku nggak bisa achieve kuliah abroad kalau cuman karena IELTS aku nggak cukup kayak gitu. Jadi I always remember about my goals. That's why I never stop studying. Intinya adalah memang kita perlu ada goals ya. Saya misalnya kalau goalsnya clear, betul. apapun yang terjadi, never stop, right? That's the point. Oke. Sekarang kita bicara untuk detailnya karena aku lihat dari band 7,5, aku masih ingat terakhir itu. Setauku, Miss Dina itu 6.0, setauku, paling tinggi. 6.0. Dan ini tidak ada saya temukan 6.0. 5.5. Iya, 5.5. Wow, saya lihat 5.5. Saya lihat, wow. Super sekali, makanya saya bilang, wow, extravagance. Karena 5.5 to 7.5 jumping 2 loh. So, untuk listening, so 7.5, how you improve your 7.5 for your listening, or maybe also for your reading? 7.5 listening, reading 8.0. How you improve these two? How ya? Jadi kalau misalnya reading sama listening, my method it's the same. Like aku kan nggak perlu misalnya tahu aku scoring setiap hari, but I always do scoring every day. Dan itu frequently gitu. Aku menetapkan jadwal aku misalnya setiap hari aku cuman libur Sabtu Minggu. Dan itu tuh setiap hari aku tetap gitu. Jadi dari aku bangun tuh terus aku mulai pertama listening. Listening aku mulai dari jam 9 pagi sampai listening 2 kali. Itu setiap hari. Terus udah gitu aku istirahat, terus abis zuhur aku lanjut reading. Tapi kalau reading 1 kali aja karena pusing. Tapi setiap hari. Reading pusing. Awalnya buku Cambridge aku pelajarin. Alhamdulillah buku Cambridge aku udah sampai tamat 1-14 listening dan readingnya. Kemudian Cambridge habis, aku lari ke mini IELTS. Ya, mini IELTS. Karena kita kan biasa virtual ya. Good. Ya. And then ini apa namanya? Yang saya tangkap adalah reading sekali karena pusing. Nggak apa-apa, artinya yang saya tangkap, Miss ini continuously ya? Tiap hari ya, continuously. Oke. Tidak perlu panjang-panjang, yang jelas kita continuously. Seperti itu ya. Good. Very good. Yang aku wondering itu writing ke-7 loh. Wow, how? 5.5, 7.5. Jadi setiap review writingnya, waduh ini Miss Nida kok tambah down. Dan tadi pagi saya lihat, wow, 7.0. Bagaimana you 7.0 itu? Berarti jelek-jeleknya misalnya kita itu 3 angka 7, 1 angka 6. Jelek-jeleknya seperti 3 angka 7, 1 angka 6. At least that you reach all 7 in all band descriptor you have. Bagaimana you maintain? Apa problem terbesar di writing pada saat you belajar, Miss Nida? Of course grammar ya. Dan aku tuh sejak online study selesai, online study, aku ngerasa kesulitan karena aku ngerasa nggak ada yang ngasih feedback gitu. Tapi even though nggak pernah ada yang ngasih aku feedback, I always do writing every day, same like reading and listening. Dan ya aku do it frequently dan banyak baca soal sample answer-nya orang. Memang. Dan aku lebih kayak menghafalnya nggak per kata paraphrasing, tapi kayak misalnya gimana mereka awalannya gimana. Jadi aku lebih kayak satu sentence gitu. Kayak misalnya mau jump ke paragraf 2 untuk yang tas 1 kayak I always do your sentence like apart from aforementioned comparison. Nah, itu. Dan kayaknya
sedikit hoki juga sih, karena aku selalu berharap yang tas satunya, aku pengennya kalau nggak line grab, bar grab. Dan alhamdulillah kemarin dapetnya bar grab. Jadi nge-compare tiga subjek kayak gitu, tapi bar kayak gitu. Okay. Terus untuk yang tas 2-nya itu juga lumayan sih, aku paham topiknya tentang apa ya? Aku lupa, tapi pokoknya aku paham topiknya, jadi ya udah tinggal nge-expand itu aja. Paham topik itu karena terbiasa dengan baca sampel ya, karena tadi kan ya baca sampel. Memang ya saya setuju, memang kita lebih perlu banyak baca sampel. Kita kan ini kan berjauhan nih. Bagaimana speakingmu? Yeah. Apakah misalnya you find a partner atau misalnya karena speaking itu loh we need someone to talk. Aku bagaimana nih? Saya ini keren juga speaking. Bagaimana speakingnya nih? Speaking aku masih jelek, Mister. Masih setengah. 6.5 it means that some part of your speaking itu are in a 7. Jadi kalau 6.5 berarti ada 1, 2 itu ada di 7. Dan 1/2-nya lagi ada di 6. Jadi you almost there. But overall you did it. So pertanyaanku adalah kan speaking challenge tuh. Biasanya kalau saya cari orang untuk temani speaking dan sebagainya kan dan sebagainya. But I don't know how you improve. With Mr. Wira. Wira. Oh, ya. Aku pernah lihat itu kayaknya di Instastory lagi kumpul-kumpul tuh acara makan. Ada Mr. Wira di situ ada. Betul. Salam ya, salam Mr. Wira yang. Betul. Kadang kita ketemu langsung, ayo speaking sama Wira. Cuman ya aku nggak begitu puas sih sama speakingnya, karena ya aku belajar a lot gitu about paraphrasing terutama ya. Dan yang buku dari Mister yang IELTS topik yang untuk writing itu aku hafalin, tapi itu untuk speaking dan alhamdulillah it helps me a lot gitu. Cuman ya itu kekurangannya karena nggak terlalu sering latihan, jadi kayak pas aku ngomong itu kayak ngeblank semua. Bahkan Mister aku nggak pakai idiom satupun. Padahal aku udah ngafal banyak banget tuh idioms, kayak aku udah ngafal banyak banget idioms, tapi kayak bener-bener blank gitu. Tapi ya udahlah, as long as aku task achievement-nya bisa gitu, ya udah nggak apa-apa lah, yang penting nyambung gitu. Oke, that's great. Karena you sudah 7.5, aku minta simple tips untuk teman-teman kita di grup tuh, yang kadang dia belajar, makanya tadi saya bikin status, nggak apa-apa kalau you tunda-tunda, bosan, nggak apa-apa, asalkan jangan stop. Kalau stop, selesai. Ada tips yang lain? Betul. Buat kawan-kawan di grup? Tadi yang Mister post itu benar banget sih. Yang pertama itu of course don't stop learning gitu, apapun yang terjadi. Karena aku pernah tuh bulan puasa ya, aku pernah berhenti belajar selama 1 minggu awal-awal. Itu aku kan biasanya dari mini IELTS ya, listeningnya kayak 8,5, 8 gitu-gitu. Tapi pas aku nggak belajar 1 minggu, itu aku back to 6.5. Wow. Itu aku back to 6.5 dan itu aku hampir nyerah karena aku mikirnya hamin 2 minggu tes gitu kan. Oh my god, dan nilai aku masih 6.5, itu hampir down banget. Cuman ya gitu, balik lagi ke goals aku sebelumnya. Dan benar magical notes itu is everything for me, karena aku setiap buka laptop aku lihat IELTS 7.5, buka kamar juga sama, Australia dan sebagainya. Jadi aku selalu ingat itu dan aku back to study. Dan mungkin buat teman-teman yang lain, IELTS itu nggak, kalau misalnya kita pikir itu susah, itu bakal susah gitu. Dan aku pun waktu simulasi, aku pernah kemarin Mister simulasi, tapi without speaking, I got 7 buat listening, readingnya masih 6, writingnya juga masih 6. Itu sekitar bulan Maret, ya aku masih 6, 7. Nah, di situ aku agak down juga sih. Cuman IELTS itu nggak sesusah yang kita pikirin kok kalau misalnya kita mau berusaha gitu. Dan masih jauh susah soal-soal misteri gitu. Jauh banget emang. Kalau boleh jujur. Tapi ya as long as kita belajar terus dan ya emang benar harus punya, yang penting punya goals yang kuat dulu. Kalau misalnya tanpa goals yang kuat, kita nggak akan berhasil sebenarnya. Oke, thank you. Terima kasih Miss Nida sharing dan sebagainya. I learned a lot from you. Saya doain mudah-mudahan lancar IELTS-nya. Mudah-mudahan lancar semua dan sebagainya. Kita keep in touch ya. Oh, nanti kalau kita jumpa saya traktir bakso, sekalian saya ajak minum kopi ya. Saya lupa tadi. Iya, oke. Habis oke. Salam sama orang rumah ya. Ya, oke. Sehat selalu Miss Nida. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Thank you, Mi.